Hah? Ini istriku. Hah? Pamajikan aing? Kenapa Anda jahat? Hah? Kenapa Anda jahat? Jahat kumaha? Jahat kumaha? Jahat itu kenapa istri dipukulin? Bohongan manehna. Lah, Itu dulu ka aing. Pokoknya mah. Bapak tuh udah jangan nyantetin orang terus. Baheula Rita sia Rita ka aing, kita nyantet. Ini sekarang Ayang, aing teh yang miskin, ayang kaya, ayang duit, ayang harta. Tapi sekarang udah Pak, Hah? nyantetin orang Pak. Kasihan saya dan anak-anak Pak. Anak-anak make, kita yang penting pacarnya kan duit yang senang, hidup senang. Segala yang kaya duit. Anda jangan, kan istri nasihatin deh, nasihatin Anda agar Anda itu menjadi lebih baik, tinggalin kayak gitu, dunia-dunia santet. Kenapa malah Anda malah pukulin dia? Nggak terima, maksudnya apa? Itu perlu ceramah hari penaing. Ceramah kumaha? Nek ceramah tuh di masjid, di tajuk, ceramah. Maksudnya gimana Pak? Enak dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah kali ini adalah ketika Kang Ujang ingin menyadarkan Kiai Jejen, seorang kiai sesat yang terjebak ilmu santet dan perdukunan. Bahkan dia tega memukul dan menganiaya istrinya ketika berusaha untuk menyadarkannya. Lalu apakah yang akan Kang Ujang lakukan dengan sang kiai sesat raja tega itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini bermula dari Ningyati, seorang perempuan istri dari Kiai Jejen yang menghubungi Kang Ujang Bustomi. Ningyati bercerita bahwa beberapa waktu ini dia sangat merasa tersiksa hidup bersama suaminya. Sejak dia mengenal dan belajar kepada orang pintar yang dianggapnya orang yang punya kemampuan luar biasa. Perilaku Kiai Jejen berbalik 180 derajat. Suaminya yang dulu sangat baik dan rajin beribadah, kini menjadi orang yang sangat pemalas dan jahat. Dan yang lebih menjadikan Ningyati sangat bersedih. Sang suaminya kini telah melakukan praktek perdukunan yang menyesatkan. Termasuk, sering melakukan praktek kirim santet. Ningyati pun berusaha menasihatinya, agar tidak melakukan perbuatannya yang dilarang Tuhan itu. Namun hal tersebut pula yang malah membuat dia menjadi tersiksa. Suaminya itu sangat marah, dan kemudian tega memukul, menendang, dan menganiaya dirinya. Ningyati pun sempat minta cerai, karena diperlakukan yang tidak manusiawi itu. Akan tetapi, sang suami tidak bersedia menceraikan dirinya. Bahkan dia kemudian mengancam, jika Ningyati ingin cerai dan kembali kepada orang tuanya, maka dia akan kirim santet kepadanya dan keluarganya. Ningyati merasa hidupnya kini sedang hancur. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan di saat yang demikian, Ningyati kemudian teringat kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang yakin bisa membantunya, bahkan menyadarkan suaminya yang sedang tersesat itu. Mendengar cerita Ningyati yang terus menangis itu, Kang Ujang pun tersentuh hatinya. Dan sebab itu pula, dia kemudian datang ke rumahnya.
Terlihat Ningyati yang sudah menunggu Kang Ujang dengan terisak menangis. Dan setelah beberapa saat bercerita, dia kemudian meminta Kang Ujang untuk segera mengajaknya menemui suaminya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan Kiai Jejen, sang kiai sesat suami dari Ningyati itu. Kang Ujang pun mengenalkan dirinya, bahwa dia datang adalah karena diundang datang oleh istrinya. Namun Kiai Jejen terlihat tidak suka akan kehadiran Kang Ujang Bustomi. Ada urusan apa sehingga istrinya mengundangnya? Tanya Kiai Jejen. Ningyati telah banyak bercerita kepadanya, bahwa Kiai Jejen tega memukul dan menendang dirinya. Mengapa sang Kiai tega melakukan hal tersebut? Itu urusan keluarganya. Mengapa Kang Ujang ikut campur? Kata Kiai Jejen. Tidak ada maksud untuk ikut campur. Kang Ujang semata datang adalah karena dimintai bantuan, dan sekedar menjadi mediasi untuk melakukan kebaikan. Kiai Jejen berkata, istrinya telah berani menentang dan melawan suaminya. Sudah sewajarnya sebagai suami memberikan pelajaran, agar menjadi istri yang baik kepada imamnya. Justru Kiai Jejen yang seharusnya menjadi imam dan panutan yang baik. Bagaimana mungkin istrinya patuh kepadanya? Jika Kiai Jejen melakukan kesesatan, istrinya berusaha menyadarkannya untuk berbuat baik. Seharusnya Kiai Jejen malah bangga dan bersyukur. Ya, saya hanya pengen Anda, oke lah, itu hak Anda. Anda mau mukulin dia, Anda mau jejakin dia, Anda mau dendengin dia, mau nyantet dia, saya nggak ada urusan. Yang jadi urusan kenapa Anda mentang-mentang punya ilmu santet, maksudnya apa? Kalau aku nggak nyantet, aku nggak bisa makan. Oh, nggak bisa. Kamu mau ngurusin aku rumah tangga, aku ngasih makan aku. Dimakan. Sajikan. Kang Ujang berusaha untuk berkata kepada sang kiai. Okelah urusannya dia mendidik istrinya dengan caranya. Namun mengapa? Kiai Jejen juga melakukan kirim santet yang berbahaya itu. Dengan ekspresi kemarahannya, Kiai Jejen pun berkata, bahwa menjadi tukang santet itu adalah sudah pekerjaannya. Dia mencukupi kebutuhannya dan keluarganya adalah dari penghasilannya menjadi tukang santet itu. Kiai Jejen pasti tahu bahwa kirim santet itu adalah meminta tolong dan bersekutu dengan iblis. Juga perbuatan aniaya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Kiai Jejen yang adalah juga tokoh agama malah mengajarkan perbuatan yang dilarang Tuhan itu? Persetan dengan larangan Tuhan, kata Kiai Jejen dengan kemarahan. Dia sudah lama hidup miskin dan menderita. Ketika dia rajin beribadah, Tuhan pun tidak memberikan kekayaan kepadanya. Yang penting baginya adalah bagaimana mendapatkan uang, karena uang itu yang menurutnya bisa memberikan rasa bahagia. Kang Ujang kembali berkata, dan sebab itulah alasan istri Kiai Jejen mengundangnya. Kiai Jejen ternyata memang sangat keras kepala dengan kesesatannya. Dan kini, Kang Ujang telah mengerti semuanya. Yang pasti, apa yang dilakukan Kiai Jejen itu adalah sangat berbahaya. Tidak cuma kepada istrinya, tetapi juga kepada orang-orang di luar sana. Dan tidak ada pilihan lain. Apapun yang terjadi, Kang Ujang harus menghentikan kemungkaran itu. Kiai Jejen sangat marah mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi. Dan dengan kesombongannya, dia malah menantang Kang Ujang Bustomi. Dia mempersilahkan Kang Ujang jika ingin menghentikan dirinya. Akan tetapi, Kang Ujanglah yang malah akan dibunuhnya. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang Bustomi dengan Kiai Jejen. Dan dengan kemarahannya, Kiai sesat itu berusaha menghancurkan Kang Ujang dengan ilmu iblisnya. Tapi setidaknya saya bil ma'ruf untuk nasihatin Anda. Ketika lu nggak mau nasihatin sama gua, ya tong, lu, gue jawab pas tong. Siapa takut? Siapa takut? Tong. Ayo. Diam kamu. Pergi. Mbak, nunggu di luar. Kalau kau periksa. Gak apa-apa, nanti tinggalin dia. Mau mati semua kamu sekalian. Tinggalin. Kamu. Siapa aku bunuh kau aing.
Kiai Jejen yang tersesat itu masih mencoba terus melakukan perlawanan. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, dia berusaha untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Dan tampaknya, sang kiai itu memiliki kemampuan kanuragan yang cukup luar biasa. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, dia terlihat masih tetap tangguh dan perkasa. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menyerang dan menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya. Namun setelah cukup lama bertahan, kiai itu pun akhirnya sampai pada takdirnya. Kang Ujang mengeluarkan ilmu pamungkas hebat yang dimilikinya. Dan setelah ilmu hebat itu menghantam, tubuh sang kiai langsung tumbang tak berdaya. Dan melihat sang kiai yang sudah tak berdaya itu, Kang Ujang mencoba menghancurkan ilmu iblis yang ada dalam tubuhnya. Setelah itu, Kang Ujang kembali berkata, yaitu mengajak Kiai Jejen agar sadar dan bertobat atas semua perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Namun lagi-lagi sang kiai tetap keras kepala. Dia tetap tidak bersedia untuk bertobat. Bahkan, dia mengaku lebih baik mati daripada harus menuruti permintaan Kang Ujang Bustomi. Sebab itulah Kang Ujang kemudian habis kesabarannya. Dengan kekuatannya, Kang Ujang kemudian menghancurkan tubuh sang kiai, sehingga tampak dia sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Kiai Jejen, sang suami Raja Tega tukang santet itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.